Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Widya Mayung Margdalena, Prodi Kesehatan Masyarakat Ilmu Fakultas Kesehatan dan dari Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penugasan rangkuman investigasi KLB yang berjudul definisi tentang wabah. Definisi wabah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1989, penyakit menular yang terjangkit dengan cepat menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas. Cara mengungkapkan wabah dideteksi dari analisis data surveillance rutin, adanya laporan petugas, pamong ataupun warga yang cukup peduli. Nah, kalau alasan menyelidiki wabah itu kemungkinan ada mengadakan penanggulangan dan pencegahan, kesempatan mengadakan penelitian dan pelatihan, pertimbangan program dan kepentingan umum, politik maupun hukum. Di sini ada langkah-langkah investigasi tentang wabah. Yang pertama yaitu persiapan investigasi di lapangan atau biasa yang disebut investigasi, administrasi, dan konsultasi. Yang kedua ada memastikan adanya wabah dengan menentukan jumlah kasus yang ada. Sumber informasinya dapat dari penyakit yang harus dilaporkan yang digunakan dengan catatan hasil surveillance. Yang kedua, untuk penyakit atau kondisi lain digunakan data setempat yang tersedia, misalkan berada pada RT tertentu, RW, ataupun politik atau yang lain sebagainya. Yang ketiga ada menggunakan rate dari wilayah di dekatnya atau data nasional. Data nasional ini berupa pada data-data dari Kemenkes, data-data dari nasional, dan yang terakhir ada survei di masyarakat untuk menentukan kondisi penyakit yang biasanya ada. Pseudoepidemik. Bila jumlah kasus yang dilaporkan melebihi jumlah yang diharapkan, kelebihan ini tidak selalu menunjukkan adanya wabah. Nah, di sini tuh kalau ada jumlah kasus yang dilaporkan itu jumlahnya lebih dari yang diharapkan, nah kelebihannya itu nggak selalu menunjukkan adanya wabah. Gitu maksudnya. Pembuktian wabah. Yang pertama itu ada penyakit endemis yang tidak dipengaruhi oleh musim. Yang kedua ada penyakit endemis yang bersifat musiman. Dan yang ketiga penyakit yang tidak endemis. Contoh dari pembuktian wabah ini, contoh wabahnya yang sangat ini ada pada Indonesia yang sedang marak-maraknya yaitu wabah dari virus corona yang asalnya berasal dari Cina. Kriteria untuk menentukan KLB sendiri, yang pertama ada timbulnya suatu penyakit menular, yang kedua adanya peningkatan kejadian kesakitan atau kematian, dan yang ketiga adanya peningkatan kejadian kesakitan secara terus-menerus. Kriteria untuk wabah akibat keracunan makanan atau yang biasa disebut dengan CDC. Yang ke-1, ditemukannya 2 atau lebih penderita penyakit serupa, dan yang kedua hasil penyelidikan epidemiologi menunjukkan makanan sebagai sumber penularan. Kriteria KLB sendiri ada 5. Yang pertama, timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Jadi KLB itu sendiri kadang ada timbulnya suatu penyakit yang emang menular ataupun yang emang sebelumnya itu nggak dikenal oleh penyakit yang ada di tubuh itu sendiri. Yang kedua, peningkatan kasus atau kematian terus-menerus. Nah, kriteria KLB yang salah satu ini itu biasanya peningkatan pada kasus-kasus kematian itu berjangka secara terus-menerus. Dan yang ketiga, peningkatan kejadian penyakit atau kematian itu sama dengan peningkatan dengan kasus kematian yang secara menerus. Jadi semakin tahun semakin bulan itu pada kriteria KLB itu mengalami peningkatan kejadian kematian secara berskala dan secara terus-menerus. Yang keempat, kriteria KLB-nya itu ada angka pada rata-rata per bulan meningkat pada 2 kali dibanding tahun sebelumnya. Jadi angka rata-rata per bulan meningkat kematian secara penerus itu ada 2 kali dibanding tahun sebelumnya. Tahun-tahun ini tuh berarti ada 2 kali peningkatan dalam
tahun yang sebelumnya. Dan yang terakhir, angka kematian menunjukkan kenaikan sebesar lebih dari 50%. Memastikan diagnosis. Untuk memastikan bahwa masalah tersebut telah didiagnosis dengan benar dan untuk menyingkirkan kemungkinan kesalahan laboratorium. Untuk memastikan diagnosis ini itu dilakukan secara benar dan untuk menyingkirkan kemungkinan kesalahan dalam laboratorium dalam pembacaan sebuah diagnosis ataupun sebuah masalah penyakit. Level kasus sendiri itu ada 3. Yang pertama dengan kasus pasti atau yang biasa disebut dengan confirm, yaitu harus disertakan pemeriksaan laboratorium hasil yang positif. Yang kedua ada kasus meragukan yang biasa disebut dengan possible, biasanya hanya memenuhi sebagian gejala klinis saja tanpa ada hasil pemeriksaan laboratorium yang positif. Dan yang ketiga, kasus mungkin atau probable, harus memenuhi semua ciri klinis penyakit tanpa pemeriksaan lab. Jadi kasus mungkin ini kasus yang masih bisa diperkirakan tanpa pemeriksaan laboratorium, entah itu hasilnya negatif ataupun positif. Menemukan dan menghitung kasus. Yang pertama ada data identifikasi. Biasanya itu berisi tentang nama-nama, alamat dari kasus-kasusnya, nomor telepon. Data demografi itu berisi tentang umur, jenis kelamin, ras, dan pekerjaan. Yang ketiga ada data klinis. Yang keempat ada faktor risiko. Faktor risiko ini harus dibuat khusus untuk tiap penyakit. Dan yang kelima itu ada informasi pelapor. Informasi pelapor ini bertujuan untuk mencari informasi tambahan atau memberikan umpan balik dalam kasus, dalam menentukan dan menghitung kasus. Epidemiologi deskriptif menjelaskan tentang studi tentang kejadian penyakit atau masalah lain yang berkaitan dengan kesehatan pada populasi yang berkaitan dengan ciri-ciri dasar. Contohnya itu seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan lokasi geografi. Gambaran kejadian wabah berdasarkan tempat kejadian. Yang ke-1 memberikan informasi tentang luasnya wilayah yang terserang. Nah, yang ke-1 itu di sini tuh ada gambaran wabah itu meliputi itu informasi tentang luas wilayahnya yang ada pada tempat kejadian, entah luas wilayah daerah, entah luas wilayah dari RT setempat atau yang lain sebagainya. Dan yang kedua itu menggambarkan pengelompokan berupa stop map atau area map. Membuat hipotesis meliputi sumber agen penyakit, cara penularan, dan pemaparan yang mengakibatkan penyakit. Hipotesis dapat dikembangkan dengan cara yang ke-1, mempertimbangkan apa yang diketahui tentang penyakit itu. Di sini tuh kita itu harus bisa mempertimbangkan apa yang kita ketahui tentang penyakit itu dan untuk apa kita mengembangkan cara hipotesisnya. Dan yang kedua, dengan wawancara dengan beberapa penderita. Dapat dilakukan dengan wawancara ataupun dengan pengisian Google. Dan yang ketiga, mengumpulkan beberapa penderita. Di sini tuh yang dijelaskan itu mengumpulkan beberapa penderita itu dengan mengumpulkan populasi atau bisa mengumpulkan orang-orang yang dapat dikatakan oleh penderita. Dapat juga di kunjungan rumah penderita itu kita harus mengunjungi rumah-rumah yang terdapat penderita, atau bisa dilakukan dengan cara wawancara dengan petugas kesehatan. Contohnya ada perawat, dokter, nakes-nakes yang lain yang berada pada puskesmas atau rumah sakit tertentu. Dan yang terakhir ada epidemiologi deskriptif seperti yang tadi dijelaskan pada slide sebelumnya. Menilai hipotesis dengan membandingkan hipotesis dengan fakta yang ada dengan analisis epidemiologi. Penelitian cohort. Penelitian cohort ini menggunakan teknik uji terbaik dalam investigasi wabah pada populasi kecil dan jelas batasnya, dan menggunakan attack rate
tinggi pada mereka yang terpapar, AT rate terendah pada mereka yang tidak terpapar, dan sebagian besar penderita terpapar. Jadi di penelitian kohort ini kita menggunakan itu ada pada AT rate tinggi dan AT rate rendah. Nanti dijelaskan bahwa AT rate tinggi itu ada orang-orang yang terpapar maupun orang-orang yang tidak terpapar. Menyampaikan hasil penyelidikan. Di sini berupa laporan lisan pada pejabat setempat atau laporan tertulis. Laporan lisannya itu kadang berupa wawancara, kita mewawancarai pejabat-pejabat setempat, pada RT-RT setempat atau orang-orang terpenting yang ada pada tempat untuk kita membuat laporan penyelidikan. Dan yang kedua itu berupa laporan tertulis. Penyampaian hasil penyelidikan. Ada laporan harus jelas, meyakinkan, disertai rekomendasi yang tepat dan beralasan. Jadi ketika kita menyampaikan hasil penyelidikan, kita harus membuat laporan yang secara jelas, meyakinkan, dan dengan tempat-tempat yang rekomendasi benar-benar itu harus tepat, beralasan, konsekuen, dan dapat dipercaya. Disampaikan secara ilmiah juga, tidak disampaikan secara tidak jelas, disampaikan secara berstruktur. Harus dilengkapi dengan laporan tertulis. Ketika kita wawancara, kita tidak hanya menanyakan saja, jadi kita harus melampirkan data-data tersebut dengan notulensi. Merupakan cetak biru, merupakan catatan dari pekerjaan, dokumen dari isu legal, dan bahan rujukan. Dokumennya itu dokumen-dokumen yang ada pada legal. Jika dokumen tidak legal atau biasa yang disebut dengan ilegal, itu merupakan penyelidikan yang tidak merekomendasikan untuk disampaikan hasilnya nanti. Laporan tertulis berisi tentang pendahuluan, latar belakang, alasan, metode, sumber informasi, hasil investigasi, analisis data, dan kesimpulan. Uraian tentang tindakan, uraian dampak populasi, penanggulangan populasi, reservoir, faktor, dan terakhir ada pada saran. Laporan KLB meliputi identifikasi, investigasi, dan penanggulangan penanggulangan KLB melalui media massa, sistem administrasi pemerintah yang ada. Di sini ada contoh-contoh KLB. KLB penyakit menular, keracunan makanan, pencemaran lingkungan, dan bahan-bahan yang berbahaya. Nah, berdasarkan data Kementerian Kesehatan berstatus KLB itu ada pada penyakit demam berdarah, antraks, difteri, pertusis, dan keracunan pangan. Berdasarkan data tersebut, keracunan pangan itu menjadi kasus yang paling mendominasi pada contoh-contoh kejadian KLB. Tahap investigasi wabah. Ada persiapan kerja lapangan, pastikan kejadian wabah, verifikasi diagnosis, definisi dan investigasi kasus, deskripsi berdasarkan orang, tempat, dan waktu, dan kembangkan hipotesis. Ada evaluate hipotesis, temukan kembali hipotesis dan lakukan studi tambahan, implementasikan upaya cegah dan kendali, dan terakhir komunikasikan temuan. Persiapan kerja lapangan. Kita itu harus siapkan kerja lapangan dengan teliti penyakit yang dilaporkan, himpun suplai dan peralatan, buat perjanjian admin dan personal yang perlu, identifikasi kontak lokal setelah tiba pada tempat yang direncanakan. Pastikan wabah itu sesuatu wabah mungkin terjadi jika jumlah kasus yang diamati melebihi jumlah kasus yang diharapkan. Nah, di sini itu wabah terjadi itu yang mungkin itu jumlah kasus yang kita amati itu melebihi jumlah kasus yang diharapkan. Jadi itu realitanya kita itu lebih tinggi daripada ekspektasi kita
untuk memastikan wabah tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi investigasi wabah ada pada keparahan penyakit, potensi penyebaran, pertimbangan politik, relasi publik, dan ketersediaan sumber daya. Verifikasi wabah diagnosis. Yang ke-1, yakinkan bahwa masalah tersebut didiagnosis secara benar dan tepat. Di sini tuh kita harus memverifikasi diagnosis itu bahwa kita yakin bahwa masalah yang kita diagnosis itu masalah yang benar-benar secara benar dan secara tepat dan akurat. Yang kedua, untuk memastikan bahwa penyakit infeksi dan bencana toksik, abaikan kesalahan laboratorium. Yang ketiga, rangkum temuan klinik, gejala, gambaran, dan penyakit. Nah, rangkuman ini itu berdasarkan isi-isinya itu ada gejala-gejala diagnosisnya, gambaran-gambaran diagnosis, dan rangkum temuan laboratorium. Rangkum teknik dan prosedur laboratorium dan dapatkan sediaan material untuk uji laboratorium khusus. Wawancarai kasus berupa formulasikan gagasan tentang kausa, sumber, dan penyebaran. Definisi dan identifikasi kasus. Kembangkan definisi kasus. Definisi kasus juga perlu luas untuk menangkap sebagian besar atau semua kasus penyakit. Bedakan tingkat kepastian pada definisi dan identifikasi kasus, mulai dengan definisi kasus yang longgar, definisi kasus yang lemah sebagai prosedur investigasi, identifikasi dan hitung kasus, dan dapatkan informasi dari kasus-kasus tertentu. Epidemiologi deskriptif. Yang ke-1, ada identifikasi bahwa data itu informatif dan reliable. 2. Orientasi data dengan orang, tempat, dan waktu, ditandai serta oleh waktu, karakteristik tempat atau luas geografik, dan karakteristik orang. Kembangkan hipotesis 1, memuat dengan sumber agen, mode transmisi, bencana yang disebabkan oleh penyakit. Kembangkan hipotesis 2, meliputi reservoir, mode S transmisi, kendaraan dan faktor risiko yang diketahui. Ada 2 pendekatan nih. Yang ke-1, bandingkan hipotesis dengan fakta-fakta yang ada. Jadi gitu kita harus bisa membandingkan hipotesis dengan fakta-fakta yang ada pada pengendalian wabah tersebut. Yang kedua, ada hipotesis, menggunakan uji hipotesis secara analitik, menggunakan contoh studi cohort dan case control. Rumuskan kembali hipotesis. 1. Studi analitik awal gagal untuk mengonfirmasi hipotesis. 2. Perlu untuk menyempurnakan hipotesis meskipun jika data inisial itu mendukung. Dan 3. Suplemen temuan epidemiologi dengan bukti laboratorium dan bukti lingkungan. Upaya pencegahan kendali. Ada implementasikan upaya kendali segera setelah sumber penularan diketahui. Jadi itu kita harus implementasi upaya pengendalian segera, tidak dilakukan secara lambat dan harus dilakukan secara segera tapi dengan secara tepat dan benar setelah sumber penularan itu telah diketahui pada upaya pencegahan. Putuskan rantai penularan. Kita itu harus bisa memutuskan rantai penularan sebelum nanti ada kontribusi atau sebelum nantinya ada hal-hal yang tidak diinginkan agar kita itu bisa cepat mengendalikan, mencegah dalam upaya pencegahan pengendalian tersebut. Agen sasaran, mulai dari agen sasaran, sumber atau reservoir, dan putuskan transmisi atau bencana, dan kurangi kerentanan. Komunikasikan temuan itu berupa pada briefing
Oral untuk otoritas kesehatan, tulis laporan, introduksi, latar belakang, metode, hasil diskusi, dan rekomendasi. Sekian presentasi rangkuman saya untuk penugasan dari wabah dari investigasi kejadian luar biasa. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan, tutur kata, dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.